Neraka dimulai ketika Trump mengungkap sebuah penipuan global yang selama ini disembunyikan. Pada hari Senin 25 Mei 2026, dia mengaitkan kesepakatan dengan Iran dengan desakan agar negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, dan Yordania melanjutkan kesepakatan Abraham dengan Israel. Sementara NATO menetapkan komitmen wajib untuk Ukraina, Kuba bergegas menerima beras dari Tiongkok. Teheran berusaha mempertahankan kekuasaan atas Selat Hormuz dan kelompok kiri memperlakukan protes di Caracas seolah-olah seluruh dunia menentang Washington. Langkah Trump sederhana dan tegas. Siapapun yang berbicara tentang perdamaian harus mengambil sikap. Siapapun yang meminta perlindungan harus berbagi biaya. Dan siapapun yang menggunakan krisis untuk menyembunyikan kepentingan kini muncul di hadapan dunia. Kepalsuan itu terbongkar karena Trump menyentuh titik yang tepat, membuat para pemimpin keluar dari zona nyaman diplomatik dan menunjukkan bahwa banyak pidato berhasil menjadi runtuh karenanya. Kapan saatnya untuk menandatangani, membayar, membuka jalur, mengakui Israel, atau menghadapi rezim yang hidup dari anti-Amerikanisme? Apa yang Trump temukan yang mereka coba sembunyikan? Mengapa begitu banyak pemimpin mundur ketika tuntutan itu dipublikasikan? Bagaimana tekanan ini bisa membalikan keadaan melawan Iran, Kuba, dan NATO? Saya akan segera menceritakan semuanya, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, dengan standar kredibilitas Milson Alves. Trump tidak hanya mengajukan satu proposal diplomatik. Dia mengaitkan kesepakatan dengan Iran pada tuntutan politik yang lebih besar di Timur Tengah. Tuntutan itu ditujukan kepada negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, dan Yordania. Agar mereka ikut serta dalam kesepakatan Abraham dan secara terbuka menyatakan apakah mereka benar-benar menginginkan stabilitas regional atau lebih memilih mempertahankan normalisasi dengan Israel yang terhambat oleh ketakutan akan reaksi internal. Associated Press mencatat bahwa Trump membela agar partisipasi tersebut menjadi wajib dalam upaya negosiasi dengan Iran. Reuters juga menunjukkan bahwa usulan tersebut mendapat perlawanan, terutama karena para pemimpin di kawasan itu masih menggunakan isu Palestina sebagai penghalang untuk tidak melangkah maju dengan Israel. Disinilah langkahnya menjadi jelas. Trump tidak hanya mencoba mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran. Dia mencoba mengubah kesepakatan itu menjadi alat tekanan regional. Jika Iran ingin keringanan, jika negara-negara Arab ingin stabilitas, jika Israel ingin keamanan, dan jika perdagangan global ingin jalur yang terbuka, maka masing-masing harus menaruh sesuatu yang konkret di atas meja. Trump menempatkan semua orang di papan permainan yang sama dan akhirnya memperlihatkan siapa yang berbicara tentang perdamaian, tetapi lari ketika perdamaian membutuhkan keputusan publik. Iran merasakan tekanan ini karena Selat Hormuz menjadi pusat negosiasi. Marco Rubio mengatakan bahwa pembicaraan tersebut melibatkan pembukaan jalur pelayaran dan dimulainya negosiasi nuklir yang baru. Sementara pejabat Iran pergi ke Doha untuk membahas kemungkinan kerangka kerja guna mengakhiri konflik yang hampir 3 bulan dengan Amerika Serikat. Media internasional sendiri mencatat bahwa poin-poin sensitif mencakup cadangan uranium Iran, aset yang dibekukan, sanksi, dan aturan jalur pelayaran laut. Langkah dengan Oman memperkuat pandangan ini. Teheran mencari mekanisme bersama untuk keamanan di Selat Hormuz. Dengan protokol lalu lintas laut dan partisipasi negara-negara pesisir, hal ini tidak muncul karena Iran tiba-tiba menjadi murah hati. Hal ini muncul karena tekanan militer, ekonomi, dan diplomatik menempatkan isu ini di meja perundingan. Trump ingin jalur tetap terbuka, kapal-kapal bisa lewat, dan ruang untuk pemerasan maritim berkurang. NATO juga ikut terekspos. Rencana, Mark Rutte mengusulkan agar para sekutu menyisihkan 0,25% dari PDB setiap tahun untuk bantuan militer kepada Ukraina. Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, dan Kanada memblokir usulan tersebut dan rencana itu gagal karena kurangnya dukungan bulat. Detail ini sangat penting karena mengungkap perbedaan antara retorika dan kewajiban. Ketika harus membuat pernyataan menentang Moskow, banyak yang berbicara lantang. Ketika komitmen itu menjadi kewajiban resmi, sebagian aliansi mundur. Trump tidak perlu menghancurkan narasi NATO. Perlawanan internal itu sendiri menunjukkan batas antusiasme Eropa terhadap perang. Taiwan muncul di front line dari tuntutan yang sama.
Penjualan senjata senilai 14 miliar dolar ke Taipei ditangguhkan di tengah ketegangan di Timur Tengah dan upaya mendekatkan diri kembali dengan Beijing, menurut Washington Post. Trump sedang mengukur persediaan, risiko, dan prioritas sebelum membuka satu lagi front sensitif di Indo-Pasifik. Debat tentang amunisi itu sendiri menunjukkan bahwa Amerika Serikat perlu menghitung di mana mereka menempatkan setiap paket militer, terutama ketika Washington masih harus berurusan dengan Iran, Ukraina, dan keamanan di Pasifik secara bersamaan. Diskusi tentang amunisi membongkar kepalsuan lainnya. Para analis yang diwawancarai oleh Al Jazeera menunjukkan bahwa pengurangan stok mungkin mempengaruhi perhitungan Washington tentang apakah akan memulai kembali perang melawan Teheran atau tidak. Selama bertahun-tahun, mesin militer Amerika telah terbebani oleh konflik, janji-janji luar negeri, dan ketergantungan industri. Trump sekarang muncul sebagai presiden yang harus mengambil keputusan berdasarkan stok nyata, bukan retorika manis dari kabinet. Perang tidak dimenangkan dengan kata-kata saja. Perang membutuhkan rudal, amunisi, logistik, dan pabrik yang beroperasi. Di India, Marco Rubio menghadapi pertanyaan tentang rasisme terhadap orang India di Amerika Serikat selama kunjungan resmi ke New Delhi. Dia menjawab dengan mengatakan bahwa setiap negara memiliki orang-orang bodoh. Tetapi dia menegaskan bahwa Amerika Serikat telah diperkaya oleh orang-orang yang datang menjadi orang Amerika, berasimilasi dengan cara hidup, dan berkontribusi untuk bangsa. Pernyataan tersebut menimbulkan reaksi, tetapi juga menunjukkan pembelaan langsung terhadap gagasan asimilasi. Rubio tidak memperlakukan imigrasi sebagai slogan kosong. Dia berbicara tentang masuknya, integrasi, dan kontribusi nyata untuk proyek Amerika. Venezuela menjadi gambaran paling simbolis dari reaksi anti-Trump. Di Caracas, para pengunjuk rasa yang terkait dengan kubu Nicolas Maduro membakar gambar Trump dan Marco Rubio, mencoba mengubah adegan itu menjadi bukti penolakan rakyat terhadap Washington. Ketika para Chavista membakar gambar Trump dan Rubio, mereka menunjukkan siapa yang merasa terancam oleh kembalinya kebijakan luar negeri yang keras terhadap rezim sosialis, bukan seluruh dunia yang berbicara. Ini adalah sebuah struktur ideologis yang bereaksi karena mereka tahu bahwa Trump dan Rubio memperlakukan Venezuela dan Kuba sebagai masalah keamanan di kawasan. Kuba mengonfirmasi pola yang sama ini. Pulau tersebut menerima 15.000 ton beras dari Tiongkok di Pelabuhan Havana sebagai bagian dari paket yang direncanakan sebanyak 60.000 ton sementara sedang menghadapi krisis yang mendalam. Pada saat yang sama, Washington meningkatkan tekanan terhadap jaringan yang terkait dengan perjalanan dan dukungan untuk rezim Kuba, dengan penyelidikan yang melibatkan aktivis dan organisasi yang dituduh kemungkinan melanggar sanksi. Tiongkok memberikan bantuan pangan, Kuba mencari dukungan dari luar negeri. Marco Rubio juga menegaskan bahwa peluang tercapainya kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Kuba tidaklah tinggi, dengan mengutip kepemimpinan pulau itu saat ini dan hubungan keamanan dengan para musuh Amerika Serikat. Kepalsuan global menjadi terbongkar karena semua kasus itu mengikuti logika yang sama. Di Timur Tengah, para pemimpin menginginkan perdamaian tanpa harus membayar harga politik dari normalisasi. Di Iran, rezim ingin keringanan tanpa melepaskan alat-alat tekanannya. Di NATO, para sekutu menginginkan kepemimpinan Amerika tanpa mengubah janji menjadi kewajiban tahunan. Di Taiwan, para kritikus menginginkan komitmen tanpa batas, tanpa membahas persediaan dan prioritas militer. Di India, mereka ingin menuduh Amerika Serikat tetapi menghindari mengakui kekuatan asimilasi Amerika. Di Venezuela dan Kuba, rezim kiri berteriak menentang Trump karena mereka tahu bahwa toleransi telah berakhir. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.